Teman-teman sekalian, dan kita hari ini ada kajian semacam seminar, semacam ya. Seminar biasanya kan kayak serius-serius gitu. Kita mau agak santai aja, jadi semacam seminar. Seminar jangan sedih, Allah bersamamu. Ya, yang ini temanya dari saya. Kalau yang tadi pagi itu dari panitia. Saya sampaikan di sini biar saya memang suka tema-tema yang semacam ini ya. Biar majelis taklim itu kalau dihadiri, kajian-kajian ilmu itu biar kalau dihadiri jadi sebab kebahagiaan kita gitu. Mudah-mudahan nih kita sesudah dari majelis ini hati kita selalu berbahagia dan tidak sedih-sedih lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya baca Al-Quran, saya suka perhatikan bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Dan saya tertegun ketika saya membaca di surat Al-Qasas, dari ayat 7 ya sampai dengan ayat 13. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulangi ayat la tahzan, la takhafi wa la tahzani di ayat 7. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di bawah juga kai taqarra ainuha wa la tahzan. Itu juga ada ngulangin lagi la tahzan. Dan ayat ini, baik ayat yang atas maupun ayat yang bawahnya, yang ayat 7 maupun ayat yang 13, ini dua-duanya kalimat la tahzani wa kai taqarra ainuha wa la tahzan ditujukan, yang artinya adalah jangan bersedih, ditujukan kepada seorang perempuan. Teman-teman saya sekalian, dan kalau saya baca ada juga ayat di surat Maryam kalau saya tidak salah itu ya. Nah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sayyidah Maryam juga jangan bersedih. Ya rupa-rupanya kesedihan hati seorang perempuan ini memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah tidak mau gitu melihat seorang perempuan bersedih hati. Jadi rupa-rupanya kesedihanmu itu punya nilai di mata Allah. Allah nggak suka kamu bersedih, Allah nggak mau kamu bersedih. Teman-teman saudara sekalian, akan tetapi tentu tidak semua perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan kesedihannya. Tidak semua perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan keadaan hatinya. Tentu terhadap perempuan-perempuan yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak solehah, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak peduli. Mau dia sedih, mau dia jungkir balik gitu ya, mau dia tertawa terbahak-bahak ataupun menangis meraung-raung, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli. Karena ternyata ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, la tahzani, la tahzan, juga kepada Sayyidah Maryam, la tahzan juga, la tahzani. Teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat. Sayyidah Maryam tentu saja, dan di ayat yang Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini Allah berkata untuk tidak sedih kepada seorang perempuan hebat, ibunda dari Nabi Allah Musa alaihi tapi dia lagi bernilai dalam kata jadi ibunda terbaik di Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seperti apa keadaan dia yang membuat Allah sampai sebegitunya menjaga hati
hati dan perasaan yukabit. Kita juga meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu riwayat bacanya yukabit, ada satu riwayat namanya bukan yukabit deh, tapi yukabat gitu misalnya. Nah, itu memang ada dua riwayat. Cara bacanya, ada yang baca yukabit, ada yang baca yukabat. Enak kedengarannya yang mana? Suka-suka aja lah ya. Sehingga sekalian saya muliakan, saya akan menyampaikan kepadamu beberapa poin sehingga membuatmu, kesedihanmu bernilai di mata Allah. Allah tidak mau membuatmu sedih, sehingga mudah-mudahan sepanjang hidupmu kamu akan dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, tidak mudah berada dalam kesedihan. Jadi sekalian saya muliakan, dari kisahnya Yukabid saya bisa memberikan beberapa poin padamu. Kalau kamu ingin air mata kesedihanmu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah tidak mau melihatmu bersedih, sehingga Allah tidak mau membuatmu bersedih, dan Allah sang pemegang kendali atas kehidupan akan terus jaga dari dunia hari akhirat nanti. Yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan, tetaplah berada dalam jalan Allah dengan cara kerjakan perintahnya, jauhi dosa-dosa. Kalau kamu ada dalam jalan ini, kamu akan lebih mudah untuk bisa menjadi seorang perempuan yang tidak sedih hidupnya, tidak sengsara hidupnya, tidak jatuh hidupnya. Tempuhlah jalan takwa. Tempuhlah jalan takwa. Bu, Kak, Dek, siapapun kamu, apapun posisimu, baru anak yang belum menikah, ataukah istri, ataukah ibu, bahkan ibu yang sudah punya anak, yang sudah punya anak, maksudnya nenek, ya, apapun aja posisimu, kalau kamu dalam hidupmu menempuh jalan takwa, kamu ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sudah lebih dekat dari jalan kebahagiaan yang membuatmu insya Allah Allah akan jaga hatimu sehingga kamu akan jauh dari kata-kata kesedihan, terutama kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Allah langkah-langkahmu, tetaplah dalam jalan takwa. Diperintah Allah ikut aja. Allah memerintahkanmu untuk sholat, jangan pernah terfikir meninggalkannya. Sholat itu hubungan antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahkan terhadap sholat yang merupakan hubunganmu sama Allah, kamu berani meninggalkannya, itu artinya kamu adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu saja sudah memutuskan hubungannya dari Allah, maka bagaimana mungkin Allah berkenan untuk menyambungkan rahmatnya, kasih sayangnya, keridhaannya kepada dirimu. As-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad din. Kata Nabi Muhammad, salat itu tiangnya agama. Kalau salat kamu sia-siakan, berarti kamu telah menyia-nyiakan agamamu. Dan kalau salatnya kamu jaga, berarti kamu telah menjaga agamamu. Teman-teman saya sekalian, urusan salat nomor 1. Jangan pernah terfikir untuk meninggalkannya. Beradalah dalam jalan takwa. Diperintahkan Allah buat puasa Ramadan, kita puasain. Yang kita tinggal,
karena datangnya menstruasi, karena datangnya nifas misalnya, atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, kamu qadha di bulan-bulan yang lain. Ini sekarang nih bulannya udah lebih merapat, lebih dekat dengan bulan puasa daripada puasa yang kemarin ya. Nah, ini artinya waktu mengqadha puasa sudah semakin sempit. Ayo, yang masih punya hutang puasa, datang Senin, datang Kemis, silahkan berpuasa. Itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan buat kita sekalian. Allah perintahkan dirimu untuk tidak membuka aurat. Jangan buka aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirimu untuk menjaga diri, teman-teman sekalian, untuk menjaga diri. Jangan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang saya muliakan, kita Islam, jangan menghinakan diri dengan meninggalkan ajaran agama ini. Masuk ke hotel, sibuk cari toilet. Biasanya kan kalau hotel tuh toiletnya bagus-bagus ya, kacanya besar-besar. Ternyata mau selfie di kamar mandi lama banget, maksudnya di bilik yang masuk toilet itu ya. Jadi sekalian saya muliakan, habis itu udah kelihatan tuh foto 50 biji pakai filter. Habis pakai filter dari 50 dipasang satu di dalam statusnya di Instagram misalnya atau di status HP dengan caption abaikan muka. Udah pakai filter, mintanya diabaikan, maksud kamu apa coba? Mau bilang tuh liatin, kusem aja kan masih cakep kan? Kamu mau ngingetin siapa dengan mukamu itu? Teman-teman saya sekalian, mau ada siapa yang kamu mau ingatkan dengan mukamu tersebut gitu? Kamu mau foto-foto banyak, selfie-selfie itu, kamu takut kalau satu hari kamu amnesia sama muka kamu sendiri? Terus kemudian kirim sama suami, kamu takut suami kamu lupa sama muka kamu gitu? Ayolah, teman-teman saya sekalian, apalagi kalau kamu niatannya adalah untuk biar ada seseorang laki-laki di luaran sana yang menyesal karena telah meninggalkanmu di masa SMA. Akulah mantanmu yang tersia-sia. Sehingga sekalian yang saya muliakan, untuk apa gitu? Perempuan itu semakin menjaga diri semakin baik. Khairun lin nisa'an la tara rajulan wa la yarahar rajul. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Kita pinter-pinterlah jaga diri. Pinter-pinter jaga diri. Sehingga sekalian, ketika kamu laksanakan semua perintah Allah, kamu jalankan sebagaimana mestinya, kamu sudah dekat dengan jalan Allah peduli rasa hatimu. Allah jaga nantinya agar hatimu jangan mudah bersedih lagi. Yukabet kayak begitu. Dia adalah seorang perempuan taat, teman-teman sekalian, mengikuti ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Taat, hatinya dia pakai buat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam jalan Allah, dari mulai sejak awal kehamilan dia jaga kehamilannya dengan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian saya muliakan, maka Allah pun sangat peduli kepadanya. Jadi langkah awal untuk menjadi seorang perempuan solehah yang taat dalam yang dipedulikan Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Allah sehingga Allah tak mau dia bersedih hati, langkah awalnya adalah tempuhlah jalan takwa. Tetaplah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Panitia kayaknya boleh duduk deh. Saya lihatnya kayak capek gitu. Saya tak sampai hati melihatmu bersedih. Ya, tapi saya jangan ditinggal tidur ya, sama panitia. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi yang pertama, tempuhlah jalan takwa. Sebab gini nih, kalau jalan takwa kamu nggak tempuh, artinya kamu meninggalkan Allah, teman-teman. Kamu tidak menempuh jalannya Allah. Artinya kan kamu meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin yang meninggalkan Allah akan terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya kamu pergi meninggalkan, Allahnya pergi meninggalkanlah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh sama hamba-hambanya. Ini kita kalau ngerjain taat, kan artinya kita lagi mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh bilang, "Man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dira'a. Wa man taqarraba ilayya dira'a taqarrabtu ilaihi ba'a." Kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri dibentangkan. Itu namanya satu depa. Dari ujung jari ke sini nih. Ini namanya dira. Dari ujung jari ke siku-siku. Namanya satu dira atau satu hasta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Allah. Allah tuh tergantung kitanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, Allah semakin dekat. Akan tetapi kalau kita menjauh, Allah juga akan menjauh. Man aqbal 'alallahi jumlah aqbalallahu 'alaihi jumlah. Wa man a'rad 'anillahi jumlah a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Teman-teman sekalian, seorang ulama mengatakan, siapa yang mendekat kepada Allah, menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, Allah pun menghadapkan seluruh rahmatnya kepada orang tersebut. Semua kebutuhannya, semua urusannya, Allah SWT akan menghadapkan dirinya kepada orang tersebut. Siapa yang berpaling dari Allah secara keseluruhan, Allah pun akan berpaling darinya secara keseluruhan. Wa man kana sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Siapa yang sesaat-sesaat, Allahnya akan kepada dia juga sesaat-sesaat. Sesaat taat, sesaat maksiat. Ya Allahnya juga, kalau dia doa sesaat dijabah, sesaat ditolak. Allahnya juga sama dia kayak begitu. Sesaat Allah peduli, sesaat Allah nggak peduli. Karenanya sama dia ini, sesaat dia senang, sesaat dia sedih. Gitu terus teman-teman. Jadi tergantung perlakuan Allah kepadamu, tergantung dari bagaimana kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sia-siakan. Mendekatlah terus kepada Allah, tetaplah berada dalam jalannya. Itu yang nomor satu. Kalau ingin dirimu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah akan peduli terhadap rasa hatimu, dan Allah tak mau membuatmu bersedih hati, maka jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah tetaplah taat padanya, tempuhlah jalan takwa padanya. Jangan tertarik sama dosa, teman-teman. Jangan tertarik sama dosa. Tertariklah sama yang halal. Sedikit sekalian, sebelum saya lanjutkan kepada yang kedua, ada satu waktu seorang murid, ya izinkan saya bercerita ini ya. Ada satu waktu seorang murid datang pada gurunya. Laki-laki sudah menikah lama, dia bilang sama syekhnya, "Syekh, saya mau nanya padamu. Saya ini Syekh, sudah menikah sama istri saya 10 tahun lebih.
Dulu saya lihat istri saya itu perempuan paling cantik. Tidak ada perempuan lain lebih cantik dari istri saya. Sekarang saya sudah menikah 10 tahun lebih nih, saya lihat semua perempuan cantik kecuali istri saya. Dulu awal-awal saya nikah sama istri saya lihat tidak ada perempuan lebih menarik daripada istri saya. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali istri saya. Rasanya susah sekali Syekh untuk bisa melihat istri sebagai sesuatu hal yang, mohon maaf ya, membangkitkan gairah gitu misalnya gitu. Saya justru akhirnya jadinya sering tertariknya itu sama perempuan yang lain gitu Syekh. Saya ingin sekali bisa menikmati yang halal gitu kan di dalam rumah gitu. Tapi bagaimana ini Syekh, ya ampun, saya susah sekali dengan perasaan saya ini. Syekhnya balik tanya, maaf, apakah sesudah menikah denganmu istri kamu itu menjadi tidak cantik karena memang tidak pandai merawat badan? Enggak Syekh, istri saya tetap badannya tetap seperti dulu, mukanya juga mulus tetap seperti dulu. Enggak juga tuh giginya rontok satu-satu, enggak juga Syekh. Atau rambutnya sekarang udah putih semua gitu, enggak juga Syekh. Baru 10 tahun aja kami menikah dan istri saya masih tetap seperti sedia kala. Tubuhnya, cantiknya sama sebenarnya seperti sedia kala. Ini cuman perasaan saya aja Syekh. Saya yang sekarang ini jadi seperti ini, masalahnya tidak ada pada istri saya. Syekhnya nanya, apakah istri kamu sekarang akhlaknya menjadi tidak baik padamu? Tukang ngomel, tukang marah-marah. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau kemudian suamimu itu melihatmu menjadi tidak menarik lagi karena kamu yang suka ngomel-ngomel, saya sih nggak nyalahin suaminya. Memang agak sulit tertarik sama perempuan yang kerjaannya marah mulu. Betul gak? Sulit sayang sama orang yang kerjaannya ngomel mulu. Apalagi yang setiap kali ngomel ada piring terbang. Gitu ya. Udah jadi kayak Tata Surya. Tiba-tiba ada piring terbang. Masya Allah. Tiba-tiba ada garpu melayang. Gitu kan. Sulit sayang sama perempuan yang memang akhlaknya tidak baik. Sulit. Apakah seperti itu istrimu? Kata syekhnya nih. Dia bilang, enggak Syekh, istri saya baik akhlaknya. Sama saya ya baik, sama ketika dari sejak awal-awal nikah. Dia tidak suka berkata-kata kasar padamu. Oh tidak, istri saya baik. Dia gak suka marah-marah nada tinggi kepadamu. Tidak, kecuali kalau dia lagi nyanyi dan nada tingginya kan nada tinggi ya. Dia bilang enggak Syekh, istri saya sama aja seperti dulu, perlakuannya tetap baik pada saya, tetap hormat pada saya. Dia bilang jadi kamu punya istri tetap cantik seperti dulu dan tetap baik seperti dulu. Dia rawat badannya, maksudnya sikat gigi rajin gitu, keramasan rajin, baunya oke gitu. Dia bilang iya Syekh, karena juga memang agak sulit ya laki-laki tertarik sama perempuan yang dilihat atau dicium baunya bawang, cium lagi ikan asin. Pas malam-malam udah nggak ada nih bau bawang, bau ikan asin, ganti minyak angin. Maaf. Misalnya gitu ya, awal-awal nih minyak wangi yang berjejer. Sekarang nih kalau mau tidur di samping tempat tidur itu penuh dengan pertolongan pertama. Ini yang di belakang nih ada ibu-ibu yang mikir kayak gini, kok Ustazah tahu aja ya? Benar saya tahu, karena saya salah satunya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apakah karena seperti itu gitu kata syekhnya nih, mungkin kamu jadi nggak tertarik lagi sama istri kamu karena aromanya udah jadi tidak menyenangkan gitu. Karena teman-teman sekalian, ini hal yang memang
memang apa ya, memang tepat bener adanya gitu. Saya tuh sampai dulu pernah mikir gitu, kenapa ya Nabi Muhammad tuh sama Allah dibikin seharum itu gitu. Karena memang ketertarikan seseorang terhadap aroma itu lebih dulu loh daripada ketertarikan terhadap kayak perilaku dan lain sebagainya gitu. Itu memang hal yang cukup penting juga. Makanya kenapa kita terutama para istri harus menjaga aroma tubuhnya. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai nggak mandi berapa hari gitu. Jangan sampai nggak sikat gigi berapa minggu gitu. Jangan sampai nggak keramasan berapa bulan gitu kan. Kalau dideketin agak bau karbit gitu misalnya, ya, itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Kita harus jaga-jaga diri gitu. Aroma kita juga harus kita pastikan, terutama saat kita berada di dekat dengan suami. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya syekhnya nih bertanya, dibilang enggak syekh, istri saya jaga dirinya ya, kalau habis selesai masak atau apa dia juga akan mandi, akan ya sekurangnya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap untuk saya dekati. Teman-teman sekalian, syekhnya kemudian bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik, aromanya tetap wangi, badannya tetap bagus seperti sedia kala, dan dia akhlaknya tetap baik padamu, tapi kamu melihatnya sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Dia bilang, betul Syekh, ini yang saya mau tanyakan kepadamu, apa sebabnya? Syekhnya kemudian nanya, apakah selama ini kamu suka untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala? Entah itu di internet, entah itu di bioskop, entah itu dalam tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang ada tersebar di media sosial. Atau kamu suka melihat perempuan di luaran sana yang cantik-cantik, yang berjalan melenggak-lenggok, yang seksi-seksi di sana itu di luar sana. Dia menunduk terus dia bilang, ya gitulah Syekh, kan namanya juga laki-laki. Nyalahin kodrat, dosa mah dosa aja. Teman-teman sekalian, dia menunduk-nunduk sambil bilang, iya betul Syekh, saya suka melakukannya. Kata Syekhnya, nak, dengarkan ini ya, ini poin penting dalam hidupmu. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dengarkan saya. Poin penting dalam hidupmu. Syekhnya bilang, nak, ketika Allah melihat hatimu tertarik kepada yang haram, Allah cabut dari hatimu kenikmatan pada yang halal. Allah buat hatimu dicabut dari kenikmatan terhadap yang halal. Saudara sekalian saya muliakan, karena dia meninggalkan jalan takwa, maka Allah pun tak peduli lagi terhadap kebahagiaan dan kesenangannya. Maka kalau kamu nih misalnya, kok hidup saya sedih mulu ya, kok saya tuh nggak bisa gitu seneng gitu, misalnya ngobrol sama temen, ngobrol yang halal, kok saya nggak seneng ya. Kenapa ya saya jadi anak kok nggak suka gitu ngobrol sama orang tua gitu, bicara enak gitu sama orang tua, pegang-pegang tangan orang tua gitu, kenapa saya nggak suka? Misalnya gitu. Atau kenapa saya sebagai seorang istri kok kayaknya ngelihat muka suami kayak bawaan sebel aja gitu. Atau kamu sebagai seorang orang tua ya, kenapa saya nggak bisa gitu sama anak-anak saya bercanda, saya peluk dia gitu, saya puji dia, kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa bergembira, bersuka cita bersama dengan yang halal? Tengok hatimu teman-teman saudara sekalian, lihat hatimu. Barangkali sebabnya adalah karena kamu tertarik, kamu suka sama kesenangan-kesenangan yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu kesenangan terhadap yang halal. Hati-hatilah. Itu efek samping dari perbuatan dosa sebelum murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
Na'udzubillah, pada ujungnya kemaksiatan baridul kufur dapat menjadi penyebab iman tercabut dari dalam hati seseorang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tempuhlah jalan takwa. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu dijaga Allah, Allah selalu bersamamu, sehingga Allah selalu saja sepertinya berkata padamu, jangan sedih, aku bersama denganmu. Poin yang kedua adalah hadirkanlah Allah dalam hatimu. Selalu ingatlah Dia. Karenanya Allah ketika menceritakan orang-orang yang paling tenang, paling damai, paling bahagia hatinya, Allah bercerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia. Kenapa? Bidzikrillah, dengan mereka senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, tidak ada cara yang lain. Tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, hatimu akan bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat Allah, hadirkan Allah dalam hati. Terus saja. Kamu inget-ingetin deh. Sebab saya udah inget-ingetin, saya sudah lihat-liatin diri saya. Saya kalau lagi sedih, saya kalau lagi galau, saya kalau lagi gelisah, saya liatin hati saya. Apa nih yang membuat saya gelisah? Ternyata semuanya adalah urusan dunia. Ternyata semuanya adalah urusan hawa nafsu, ketakutan-ketakutan saya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ketika saya kemudian ingatkan diri saya kepada Allah, ketika saya mengingat Allah, ketika saya faham, saya mantapkan dalam hati saya ingatkan diri saya, Halimah, semua urusan dipegang sama Allah. Hati manusia berada dalam genggaman Allah. Ingat, semua yang punya aturan Allah. Ingat, yang pegang kendali segala urusan Allah. Saat itulah hati saya jadi tenang. Mengingat dirimu membuatmu jadi galau, gelisah, susah, sedih. Tapi mengingat Allah membuatmu menjadi damai, tenang, bahagia, tentram. Pilih mana? Pilih ingat diri kamu atau ingat Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik ingat Allah. Udah aja. Khawatir, gelisah. Kenapa? Ini kayaknya suami ini sekarang tingkahnya sudah mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Kalau keluar rumah suka sisiran. Lah emang selama ini nggak sisiran? Dulu nggak sisiran Ustazah. Pas ditanya sama suaminya, nah dulu kan saya botak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang membuatmu jadi begitu gelisahnya, begitu ininya? Ya saya takut, Ustaz. Takut apa? Takut kalau suami sudah menduakan saya. Takut suami tidak lagi menyayangi saya. Takut suami nantinya meninggalkan saya. Nah itu kan. Selalu aja. Kalau kamu pikir-pikir, semua hal yang bikin hati kamu gelisah, sebabnya adalah karena kamu selalu memikirkan tentang saya. Coba ganti sayanya dengan dia. Tenang hati kamu pasti. Maka setiap kali kamu gelisah, kamu ingatkan diri sendiri gitu. Tunggu.
Suami saya nih punyanya siapa? Allah. Hati suami saya adanya dalam kendali siapa? Allah. Habis itu terus kamu pikirin gitu. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, aku serahkan saja suamiku padamu. Bukankah hatinya berada dalam kendalimu? Ya Allah, saya tidak ingin dia meninggalkanku. Ya Allah, jadikanlah hatinya tidak tertarik kepada yang halal baginya ya Allah. Minta sama Allah. Allahnya bilang gampang kok. Kalau kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat padamu. Itu menurut saya kunci banget dalam hidup. Salah satu ayat yang paling menghibur menurut saya, salah satu dari ayat-ayat yang paling menghibur bagi hidup saya, bagi diri saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat aku akan mengingatmu. Sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Indah sekali teman-teman. Indah sekali. Kita menyebut nama Allah, itu adalah sebuah karunia besar dalam kehidupan kita. Andai tidak ditambah dengan Allah yang akan mengingat kita, Allah yang akan menyebut nama kita. Andai tidak karena Udkurkum, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Andai tidak karena itu, menyebut nama Allah sudah merupakan hadiah besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita hamba-hambanya. Lisan kita hina teman-teman. Berapa banyak kebohongan pernah diucapkan lisan kita. Berapa banyak ghibah, berapa banyak namimah, berapa banyak hal-hal tidak halal yang diucapkan oleh lisan-lisan kita ini. Akan tetapi meskipun begitu, Allah tetap izinkan lisan penuh dosa itu menyebut-nyebut namanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukankah ini adalah sebuah hadiah indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau sebut namanya? Pernah? Pernah? Pernah pasti. Saya kalau lagi sebel banget sama orang, rasanya kayak lidah itu nggak mau nyebut gitu nama dia. Betul atau enggak? Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak misalnya ada orang yang kamu benci deh, padahal nggak kenal, cuman karena lihat di TV, korupsi habis-habisan misalnya gitu. Si ini nih, gitu kan? Kamu sampai nggak mau sebut namanya, kenapa? Sebel banget sama orang nih, ampun jahat banget tuh. Kan begitu tuh. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Allah juga gitu. Kepada hamba yang dia benci, Allah nggak izinkan lagi lisannya untuk menyebut namanya. Maka ketika kamu dalam hidupmu masih diperkenankan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah masih mau sama kamu. Artinya Allah masih berkenan kepadamu. Artinya Allah masih mau untuk kamu mendekat kepadanya. Apabila Allah membuat saya mengizinkannya untuk menyebut namanya, artinya Allah masih berkenan menerima saya sebagai hambanya. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Belum lagi kata Allah, saat kalian menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Allah berkenan menyebut nama kita. Teman-teman saudaraku sekalian, karunia indah macam apa ini? Makanya bagi saya, hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita nih dalam kehidupan adalah kita diizinkan untuk beriman padanya, sujud padanya, sebut namanya.
Saya tidak akan mau menukar keindahan yang seperti itu dengan kenikmatan dunia apapun yang ada di atas muka bumi ini. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Siapa yang kamu iriin di atas muka bumi ini, teman-teman saudaraku sekalian? Kalau kalian tanya pada saya, Ustazah pernah iri nggak sih sama orang? Pernah, sangat iri, sangat ingin menjadi sepertinya. Siapa Ustazah? Yang hari-harinya sibuk antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba-hamba tercinta Allah yang lisannya sibuk menyebut nama Allah, yang malam-malamnya sibuk beribadah kepada Allah, yang lisannya sibuk membaca firman-firman Allah, yang hatinya dia persembahkan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah manusia cinta atau benci padanya. Dia tidak peduli apakah rezekinya hari itu sedang baik-baik atau tidak. Dia tidak peduli dia makan apa hari ini atau dia tidak bisa makan apa hari ini. Dia tidak peduli berapa harga pakaian yang dia pakai. Dia tidak peduli berapa harga hal-hal yang dia kenakan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli seberapa luas rumahnya. Dia tidak peduli seberapa mewah kendaraannya. Yang dia pedulikan adalah pemilik segala sesuatu bersama dengannya. Dia adalah orang paling kaya di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercinta di atas muka bumi ini. Dan saya berani bertaruh padamu teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Saya sudah ketemu banyak orang kaya. Bahagia? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang-orang miskin juga banyak. Bahagia hidupnya? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang pinter, bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang nggak pinter, saya mau ngomong bodoh nggak enak gitu. Mereka bahagia? Belum tentu juga. Karena kebahagiaan, ketenangan hati, kesenangan bukan berasal dari sana. Saya banyak ketemu orang cantik, bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang tidak cantik atau kurang cantik. Gak enak mau bilang jelek. Apakah bahagia hidupnya? Belum tentu juga. Teman-teman saya sekalian, karena bahagia tidak bahagia, sedih hati tidak sedih hati, itu tidak berasal dari sana. Berasalnya dari mana? Dari hati di mana dia memposisikan Allah dalam hatinya. Hatimu, jika selalu kamu pakai buat mengingat Allah, hatimu dekat dengan jalan bahagianya. Saat itu Allah akan peduli sama rasa hatimu, sehingga hatimu tidak akan Allah biarkan bersedih hati. Dia bisa menangis, tapi lebih dekat kepada tangisan bahagia daripada tangisan susah hati. Dia menangis, tapi tangisannya lebih kepada tangisan syukur daripada tangisan berkeluh kesah atas keadaannya. Ia menangis, menangisi dirinya yang belum mampu untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dia menangisi kekurangannya dalam menghadapkan dirinya kepada Allah. Sekaligus ia menangisi betapa dermawannya Allah mau menerima hamba sepertinya. Betapa dermawannya Allah tetap mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut-nyebut namanya. Kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah takut dan tidak lagi bersedih hati. Mereka nggak takut dan tidak bersedih hati. Damai hatinya, tenang hidupnya. Sudah tidak lagi terlalu peduli sama dirinya, sebab yang dia pedulikan adalah pemilik dirinya,
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sudah tahu cara berbahagia? Insya Allah. Ingat Allah aja. Coba nanti mulai besok kalau kamu lagi sedih gitu, coba tanyain hati kamu. Ini kamu sedih kenapa gitu? Pasti jawabannya selalu saya. Kamu pengen mengubah kesedihan tersebut menjadi nggak sedih lagi, gampang. Tinggal dia. Allah. Gitu. Siapa yang begini? Harus yang jawabannya Allah. Tenang nanti kamu lama-lama. Yang ngatur hati dia siapa? Allah. Kamu lagi ketakutan. Kenapa? Kamu lagi sedih hati. Kenapa? Saya sakit, Ustazah. Oke, sekarang. Kalau kamu sakit, kamu sedih, apa yang kamu sedihkan? Nih ya. Saya takut nanti sakitnya tidak bisa saya tanggung. Satu. Saya takut kalau sakit ini akhirnya membuat saya tidak lagi produktif. Saya jadinya di atas tempat tidur nyusahin orang. Dua. Saya juga kan. Saya takut saya mati. Saya lagi. Ya kan? Saya takut kalau saya mati saya ninggalin anak-anak masih kecil-kecil, kesian. Siapa tuh? Saya. Tetap saya semua. Sekarang ganti itu biar kamu gak sedih lagi. Gimana? Yang nentuin saya sakit siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya ajal kita kapan waktunya siapa? Allah. Yang kamu mau cari ridhonya siapa? Allah. Yang kamu harapkan kamu berada dalam kebahagiaan siapa yang menentukannya? Allah. Kalau kamu khawatir terhadap anak-anak kamu, nasib anak-anakmu adanya pada genggaman siapa? Allah. Ketika kamu ingat dia, Allah, maka lihat, perlahan-lahan hatimu akan jadi jauh lebih tenang. Kemudian kamu jadi merasa bahwa, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya tahu bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan saya. Tenang kamu nanti. Maka hal kedua yang paling penting, sangat mendasar, hatimu ingin tidak bersedih hati, selalulah mengingat Allah. Saudara sekalian, ajaib. Perilaku orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan itu ajaib. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu diantaranya, menempuh jalan cinta kepada Allah. Bibirnya, lisannya tak berhenti-henti berzikir, menghatamkan Al-Quran 1000 kali dalam tempat yang dia persiapkan untuk menjadi kuburnya. Jadi gali tanah, dia persiapkan nantinya jadi kubur dia kalau dia meninggal dunia. Duduk di situ, ngapain? Baca Quran. Hatam 1, 2, 3 sampai 1000 kali hataman, teman-teman. 1000 kali hataman Al-Quran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau malam-malam isinya tahajud ya, sholat sampai 1000 kali rakaat kabarnya. Jadi kalau siang ada di kuburnya, kalau malam dia ada di atap rumahnya untuk mengerjakan tahajud. Sehingga sekalian saya muliakan, apa yang dia bilang terhadap dirinya? Waduh, hidupnya susah dong, sedih terus dong dia, nggak ngapa-ngapain, nggak ada hiburannya. Masa tuh tiap hari dia baca Quran, kalau malam dia tahajud, wah nggak ada hiburannya dong. Kamu keliru teman-teman sekalian. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata tentang dirinya, Mahammadsni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri sadiq. Tidak ada hal yang membuat saya sedih selama 40 tahun hidup saya ini. Ketika beliau dari mulai awal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, awal dia merasakan cinta dan menghidupi hatinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu 40
40 tahun kemudian, Robiah Al-Adawiyah, jadi misalnya awalnya umur 20 tahun, nah itu ketika beliau berusia 60 tahun, beliau berkata, Muhammad seni, mundu arba'ina sana, illa tulu'ul fajri sodik. Tidak ada hal yang membuat aku bersedih hati dalam 40 tahun terakhir hidupku ini, selain terbitnya fajar yang pertama, selain terbitnya fajar, subuh ketika ia datang. Subuh atau sedih saya. Sisanya yang lain saya nggak bisa dibuat sedih dengan apapun. Mau siapa kayak presiden yang naik, mau siapa presiden yang turun, mau menteri siapa yang diangkat, mau menteri siapa yang diturunkan, mau ada polisi nembak polisi gitu, mau ada artis KDRT, nggak ada hal yang bikin dia sedih. Mau siapa sakit, mau ada apa, bahkan dirinya sendiri, mau dirinya lagi sehat, mau dirinya lagi sakit, mau dirinya lagi apa, nggak ada hal yang bisa bikin gundah hatinya. Mau ada pandemi, mau ada penyakit baru lagi, mau ada apaan, semua hal, nggak ada yang bisa bikin hatinya sedih. Ila tulu'ul fajr shadiq, sesaat sedih saat datang waktu subuh. Kenapa? Aduh, lama lagi nih nunggu waktunya tahajud kembali. Lama lagi nih nunggu waktunya sholat malam saat berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Aduh, sedih nih. Saya pikir-pikir kadang-kadang kita punya kesedihan yang sama ketika subuh datang. Cuman bedanya lain, cuman sebabnya lain. Kalau Robiah Adawiyah sedih karena waktu tahajudnya habis, kalau kita sedih karena waktu tidur kita habis. Ya ampun, sholat subuh nih. Kayak perasaan baru tidur ya, udah subuh aja. Masya Allah. Tuh, yang kedua adalah zikrullah. Ingat Allah, hadirkan Allah. Teman-teman sekalian, yang ketiga, kalau kamu pengen jadi seorang perempuan yang hatimu tidak sedih karena Allah bersama denganmu, sesudah jalan takwa kamu tempuh, sesudah kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, mohonlah bimbingan kepadanya senantiasa. Terus minta bimbingan sama Allah. Itu sebabnya kenapa doa terbanyak yang Allah mintakan kita untuk membacanya adalah minta dibimbing untuk menempuh jalan yang benar. Kita bilang dalam tiap sholat kita, ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkanlah untuk saya, bimbing saya ya Allah, bimbing kami ya Allah. Tuh kenapa pakainya kami, bukan ihdinis siratal mustaqim, tempuhkanlah aku atau bimbing aku. Akan tapi kita minta bimbing kami agar kamu mendoakan anak-anakmu, agar kamu mendoakan keluargamu. Kalau doa jangan egois. Kalau doa tuh jangan cuma mikirin saya, enggak, jangan, kata Allah. Tuh doakan juga kaum kerabatmu itu. Doakan juga orang-orang yang kamu sayangi, sahabat-sahabatmu, orang-orang yang hadir bersama denganmu dalam majelis. Didoakan juga teman-teman. Yang berbuat baik kepadamu, doakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami untuk menempuh jalanmu yang lurus. Mintalah terus bimbingan darinya. Kayak Yukabid. Dibimbing. Teman-teman sekalian, Yukabid punya anak, Musa. Hari kelahiran beliau melahirkan Musa. Di malam yang sama, Fir'aun mimpi bahwa kerajaannya akan hancur, tumbang karena seseorang yang lahir pada malam tersebut. Allah ngasih mimpi bener sama Fir'aun. Ini ya, ini juga menunjukkan kalau kamu suka ngimpiin barang-barang bagus, barang-barang bener gitu, mimpi yang kemudian menjadi nyata, mimpi yang kemudian jadi pertanda, bukan berarti kamu orang yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Nah, kayak Fir'aun aja dapat mimpi. Saya ini kayaknya orang yang tercinta di sisi Allah. Kenapa? Saya tadi malam sudah dapat pertanda akan terjadi gempa. Andai benar sekalipun, itu bukan apa-apa teman-teman sekalian. Bukan apa-apa.
Bahkan kepada Fir'aun Allah kasih kok petunjuk berupa mimpi ini. Begitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, Fir'aun mimpi kayak begitu. Dan Fir'aun luar biasa banget ya. Dia tuh ngaku jadi Tuhan tapi percaya sama Tuhan. Dia percaya gitu bahwa saya sudah diberi pertanda seperti ini berarti pasti benar nih gitu. Akhirnya jadi sibuk-sibuk sendiri. Kenapa? Karena yang dipikirin adalah saya. Kerajaan saya akan hancur oleh seseorang yang dilahirkan malam hari ini. Saya harus berusaha menggagalkan skenario Tuhan yang sesungguhnya. Karena ternyata saya adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kan begitu tuh. Kalau dia ngerasa jadi Tuhan jangan tanggung-tanggung dong. Masa Tuhan bisa dikuasai oleh yang lain? Kan gitu ya. Untung saya nggak ketemu sama Fir'aun. Kalau saya ketemu, ya nggak ketemu juga sih ya. Sehingga sekalian saya muliakan, ini nih. Akhirnya Fir'aun membuat keputusan yang aneh luar biasa. Apa itu? Semua anak laki-laki yang lahir pada bulan ini bunuh. Dia pun kerahkan pasukannya, semuanya itu bala tentaranya buat pergiin ke kampung-kampung. Semua anak laki-laki. Jadi setiap kali ada suara anak dilihat laki apa perempuan. Begitu laki-laki, langsung disembelih hingga tewas. Bukan disembelih malahan ya, ditebas batang lehernya. Mati. Begitu banyak, ribuan anak. Orang satu kota. Teman-teman, satu negara kok. Mesir itu emang negara lama ya. Dari dulu juga emang udah padat. Makanya dari padatnya orang Mesir. Ada yang pernah pergi ke Mesir di sini? Saya doang. Teman-teman saya sekalian, dari padatnya Mesir sampai sekarang nih, itu kuburannya dibikin rumah. Saya pernah ziarah. Ziarahnya itu di kuburan, sampingnya kuburan kulkas. Emang mereka tinggalnya dalam kuburan. Ya Allah, luar biasa orang Mesir. Maafkan saya orang Mesir. Ini ghibah ke orang senegeri digibahin ya. Maaf ya, saya bukan ghibah sih. Saya cuma menceritakan fakta. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini ya, kembali kepada Fir'aun. Ngebunuhin semua bayi-bayi gitu. Sementara skenario Allah terjadi harus terjadi. Allah itu adalah zat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Beberapa hari kemudian pasukan itu benar-benar nyampe ke kampungnya Nabi Musa. Ke kampungnya Yukabid. Dengan Musa yang baru berusia beberapa hari, teman-teman. Musa yang baru berusia beberapa hari, panik orang di kampung, pasukan ini datang. Kemudian gak lama, mulai dia memasuki rumah. Setiap kali ada anak laki-laki, ditebas batang lehernya. Yukabid takut, sebagai seorang ibu, kasih sayang kepada anaknya, membuat dia panik juga, takut juga gitu. Aduh, ini gimana nih anak saya nih? Ya Allah, gimana nih anak saya? Cuman bedanya, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman saya sekalian, Yukabid, satu, dia adalah seorang perempuan bertakwa kepada Allah, selalu berada dalam jalan Allah. Yang kedua, Allah selalu dalam hatinya. Dia selalu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan Allah dalam hatinya. Yang ketiga, dia selalu mohon bimbingan kepada Allah. Maka dalam saat seperti itu, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, harus bagaimana saya menyelamatkan Musa?" Allah berfirman padanya, "Yukabid, taruh anakmu dalam kuali yang sedang menyala itu." Ini teman-teman saudaraku sekalian, sesudah kamu mohon bimbingan, kalau dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak usah protes. Dia kayak Yukabid nih, begitu dibimbing, dikasih petunjuk, tuh, kamu taruhin anak kamu ke dalam kuali yang sedang menyala-nyala tersebut. Yukabid gak pakai pikir panjang.
sayang, langsung dilaksanakan perintah tersebut. Nggak mikir, nih anak saya nggak mati ditebas, tapi mati jadi daging goreng nih, mati jadi daging bakar nih, iya kan? Nggak gitu yang dipikirin. Allah yang kasih perintah, dilaksanakan. Jangan jauh-jauh dari sholat istikharah dalam hidupmu. Kak, Dek, kamu ada yang melamar, jangan sok-sokan, enggak saya mah pengen jadi Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah menyembah Allah. Kamu jangan sampai enggak menikah karena menyembah hawa nafsumu. Hati-hati sama hawa nafsu. Hati-hati sama bisikan hawa nafsu. Lain, Robiah Adawiyah tidak menikah karena tidak mau tersibukkan urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mau urusannya sama Allah tersibukkan dengan hal yang lain. Kalau kamu gak mau nikah, kenapa? Laki-laki ribet. Urusin diri sendiri aja dah, enak. Itu kan sama aja. Kamu gak nyembah Allah, akhirnya kamu jadi nyembah hawa nafsu. Saudara sekalian saya muliakan, istikharah. Istikharah, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam sebelum tidur, benar-benar sebelum tidur. Salat 2 rakaat, usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi taala. Habis selesai salat kamu doa, ya Allah, ini ada laki-laki melamar saya ya Allah. Saya nggak tahu baik apa enggak saya nikah sama dia nih ya Allah. Saya takut ya Allah, saya nggak ngerti ya Allah. Mohon bimbinganmu ya Allah. Jika baik berikanlah kepada saya mimpi dan petunjuknya ya Allah. Kemudian mudahkanlah jalannya. Jika sulit ya Allah, berikanlah pula petunjuk pada saya dan jauhkan saya darinya. Gitu. Gitu. Atau lebih mudah lagi yang biasa saya ajarkan kepada adik-adik di mana-mana tuh ya, di Jakarta terutamanya. Minta istikharah lewat warna. Ya Allah, jika memang baik, kasih saya petunjuk berupa mimpi sesuatu yang berwarna putih atau hijau. Jika memang tidak baik saya menikah dengan dia, ya Allah, kasih petunjuk pada saya lewat mimpi sesuatu yang berwarna merah atau hitam. Ini warnanya udah saya tetapkan ini ya, ditetapkan oleh guru-guru kita, ditetapkan oleh para ulama. Jangan sesuai selera. Kalau baik biru deh, biru deh. Kalau nggak baik kuning deh, saya nggak suka kuning. Habis itu mikir, tapi emas warnanya kuning. Kuning bagus juga deh. Sesuai selera. Teman-teman saya sekalian, nah nanti kalau habis dapat mimpi, jangan kemudian, kok saya nggak baik ya kawin sama dia? Nih kayaknya istikharah saya nggak bener nih. Jangan begitu teman-teman. Dah hasil istikharah tuh dari Allah Subhanahu wa taala, udah ikutin aja gitu. Ikutin aja. Jangan nyembah hawa nafsu tuh tadi yang saya sampaikan berulang-ulang. Biarkan Allah membimbingmu. Nah, istikharah ini baru ngaruh kalau kamu belum punya rasa. Tapi kalau kamu udah pacaran, kemudian dia melamar, saya istikharahin, mudah-mudahan hasilnya putih, 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 putih. Sebelum tidur nih bayangin pokoknya sesuatu yang berwarna putih, kain kafan, putih awan, putih kapas, putih spray hotel, putih. Masya Allah, Masya Allah. Enggak gitu caranya, enggak gitu caranya. Jangan punya rasa, begitu kan? Karenanya memang, Ustazah gimana caranya biar nggak punya rasa? Jangan pacaran, jangan pacaran. Makanya saya sarankan kepada yang belum menikah di sini, kemudian datang lamaran, sebelum kamu punya rasa, ada laki-laki yang mengajakmu berkenalan, mau deket-deket, bilang sama dia gitu, kasih nomor telepon, bukan dirimu, bapakmu. Saya tidak mau dengan sesuatu yang haram. Karena saya ingin nikah saya ini adalah suatu yang menjadi keridhaan Allah SWT pada diri saya.
Jadi kamu boleh pilih halalin atau jauhin saya. Gitu. Halalin atau jauhin. Halo? Ini ada gak sini adik-adiknya nih yang saya maksud ini? Yang belum menikah tapi udah mulai dideket-deketi orang gitu kan? Bilang sama dia, halalin atau jauhin, karena saya punya hidup hanya sekali. Saya tidak mau menjalaninya dengan penuh noda. Itu saya bayangin ya. Kalau dia kurang-kurang solehah selama ini, tuh banyak yang cie-ciein. Seenggaknya teman-temannya cie. Mendadak solehah. Habis hadir seminarnya Ustazah Halimah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, itu yang dilakukan Yukabid. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Yukabid taruh anakmu dalam kuali. Dia nggak nawar-nawar, tapi apinya dimatiin ya Allah. Enggak gitu. Ya udah taruh aja gitu. Taruh. Bismillah. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditaruh, set. Masuk tuh tentaranya. Kami dengar di sini punya anak laki-laki. Diam aja semuanya. Mana anaknya? Mereka pun mulai sibuk nyari. Nyari. Kok nggak ada gitu ya? Nyari di tempat tidur. Sampai nyari di bawah kolong tempat tidur. Nyari di atap. Nyari di semua. Nih tempat-tempat udah dicari-cariin. Nyari di lemari. Sampai laci-lacinya dibuka. Padahal anak kan nggak sekecil itu juga. Dikirain surat apa? Teman-teman sekalian, nyari di sana di sini nggak ketemu juga. Di mana anaknya? Nggak orang nggak ada yang kepikir. Masa anaknya mau ditaruh di dalam kuali yang apinya sedang menyala? Ya kan semua orang mikirnya yang di dalam kuali itu rendang, opor, begitu kan ya? Kuah lah seenggaknya gitu. Ini kok anak kan nggak kepikir gitu. Mereka pun kemudian keluar sesudah putus asa, nyari lama. Mungkin setengah jaman gitu nggak dapat, akhirnya mereka semuanya keluar. Panik nih keluarga ini, ketakutan. Tapi mereka tetap berusaha menenangkan diri. Sampai mereka udah jauh, nggak kedengaran lagi suaranya, mereka udah mulai tutup pintu, tutup jendela, mereka buka kuali tersebut, tutupnya, kemudian diangkatlah dan sehat seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa gitu? Sebab semua hal kendalinya adalah Allah. Kamu pikir api punya panas dari dirinya sendiri? Tidak. Api menjadi panas ketika Allah menghendakinya. Gak ada yang bisa berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak usah takut terhadap apa-apa teman-teman. Jika api aja dengan izin Allah bisa nggak membakar, apalagi cuman kamu bersentuhan dengan orang yang kena penyakit misalnya, nggak langsung nular. Ya kan begitu? Ya ampun, tadi tuh habis ketemu sama orang kena COVID. Waduh, panik semua serumah. Awal-awal COVID kan seperti itu. Saya dari awal COVID, saya menganggap saya sekarang, meskipun ketika menjalaninya sambil bertanya-tanya, ya Allah apa yang kau inginkan. Sekarang saya ngerti. Dan saya menganggap bahwa COVID kemarin, 2 tahun masa pandemi teman-teman. Di Jakarta memang benar-benar susah keluar ya. Kita tuh memang nggak ada majelis sama sekali gitu, 2 tahun. Untuk saya yang biasanya sehari 2-3 majelis gitu. Yang biasanya sehari-hari saya bepergian kemana-kemana buat mengajar. Teman-teman sekalian, tiba-tiba nggak ada majelis 2 tahun. Tersiksa Ustazah? Tidak. Kenapa begitu? Karena saya tahu ini adalah yang terbaik yang Allah berikan pada saya. Dan sekarang saya sangat mensyukurinya. Kenapa? Dalam masa 2 tahun itu, umi saya sakit. Saya tinggal bersama dengan umi saya 3 bulan lamanya. Saya rawat umi saya gosokin umi saya. Umi saya sakit, kesakitan punggungnya sampai membuat beliau tidak bisa berbaring. Nggak bisa posisi tidur. Jadi tidur sekalipun beliau selalu dengan duduk. Duduknya itu pun juga sandaran kepada sesuatu yang keras. Sebab kalau empuk beliau juga akan merasakan kesakitan. Teman-teman sekalian, dan di masa-masa itu tempat yang memungkinkan umi buat tidur gitu, agak lelap gitu adalah
di dalam mobil, karena joknya mobil tuh menurut Umi itu yang paling pas. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka ada banyak malam-malam yang saya menunggui Umi saya yang sedang tidur di dalam mobil, tapi Umi saya nggak mau kalau saya ikutan masuk dalam mobil. Saya jadinya menunggu di ruang tamu sambil saya membaca Al-Quran, karena memang itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang saya sangat mensyukurinya, karena itu adalah kesempatan emas yang Allah SWT berikan kepada saya, yang tidak pernah lama tinggal bersama dengan ibu saya dari sejak saya kecil, karena saya sibuk menuntut ilmu agama, belajar di pondok-pondok pesantren. Umi saya sampai bilang, ya Allah nak, kamu tuh biasanya pegang mic, kamu biasanya pegang bolpen, kamu biasanya pegang kitab, akan tetapi nih hari-hari ini nih, kamu jadi tukang pijitnya Umi nak, kamu jadi perawatnya Umi. Saya bilang sama Umi saya, Umi tahu ini adalah mimpi saya yang menjadi nyata. Karena sebagai seorang anak, saya sangat menginginkan untuk bisa dekat dengan orang tuanya. Akan tetapi tugas yang Allah SWT berikan kepada saya, dari tugas menuntut ilmu agama hingga tugas menyampaikan ilmu agama, tidak membuat saya punya kesempatan untuk berlama-lama dengan orang tua saya. Masa pandemi adalah keberkahan yang Allah SWT berikan kepada saya. Mimpi saya yang menjadi nyata ketika saya kemudian berada bersama dekat dengan orang tua saya untuk waktu yang sangat lama. Di masa pandemi itu saya tulis 4 buah buku. Ada Bidadari Bumi 2, ada saya terjemahkan Ayyuhal Walad, kemudian lagi ada saya bikin buku Kata Kita, dan yang terakhir saya tulis buku Assalamualaikum Tarim. 4 buku saya tulis di masa pandemi. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apapun yang terjadi yang terbaik dari Allah SWT. Jangan jauh-jauh dari minta bimbingan dari Allah SWT. Untuk kemudian selebihnya semua yang terjadi hanyalah sarana-sarana Allah SWT untuk menghadiahkan kepada kita berbagai macam hal indah dalam kehidupan ini. Buat hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dunia ini sudah setara surga, belum lagi surga pada nantinya. Maka jangan pernah mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah bimbingan senantiasa darinya. Gitu. Yukabit, begitu dilihat anaknya alhamdulillah sehat. Tapi kan nih keberadaan anak ini esok lusa pasti bakalan diketahui sama orang-orang. Maka Yukabit pun beristikharah kembali. Tanya lagi sama Allah, ya Allah, saya mesti gimana nih buat nyelamatin Musa ya Allah, bimbing saya ya Allah, saya pengen Musa selamat ya Allah, saya pengen anak saya selamat ya Allah. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummih. Kata Allah SWT di ayat yang tadi saya sebutkan, ayat ke-7, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani. Kami berpesan kepada ibunya Musa, tetaplah susuin dia, dan kalau kamu khawatir terhadap keadaannya Musa, hanyutkan dia di sungai. Ini kan aneh lagi nih. Allah tuh kalau mau ngasih perintah, teman-teman sekalian, suka-suka Allah. Kalau mau menentukan apapun, suka-suka Allah. Akan tetapi kamu harus tahu bahwa suka-suka Allah itu akan selalu menyenangkan bagi hamba-hamba terkasih di sisinya. Maka tetaplah tenang menjalani setiap episode dalam kehidupanmu. Tetaplah tenang. Mohonlah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah dikasih bimbingan sama Allah, udah dikasih jalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mesti nikah. Ya udah nikah. Ada nih ibu-ibu nih, Ustazah, sekarang saya mau bercerai sama suami saya. Oh, kamu nikahnya nikah paksa dulu, dipaksa sama orang tua? Enggak Ustazah, saya pacaran. Lama Ustazah saya pacarannya. Ya, itu dia tuh. Orang kalau nggak ikutan perintah Allah, nggak ikutan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mohon petunjuk pada Allah, ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu. Kalau udah ngerjain apa-apa pakai hawa nafsu, salah-salah semua. Salah-salah semua. Jangan percaya sama hawa nafsumu. Pacaran, aku tak sanggup hidup tanpamu. Kawin, dapat beberapa bulan, aku tak sanggup hidup denganmu. Cepet amat. Masya Allah, Masya Allah. Dari yang aku lihat matahari semuanya, aku lihat langit semuanya redup, ternyata bintang semua berkumpul di wajahmu.
Ya ampun, ya ampun. Sampai beneran ada piring terbang. Ya Allah, ya Allah. Ya, jangan ngikutin hawa nafsu, salah-salah semua. Nanti mau bercerai juga ngikutin hawa nafsu, salah lagi akhirnya. Habis cerai nyesel setengah mati, gitu tuh. Hidup kamu akan terus berada dalam penyesalan kalau selama ini kamu menghamba kepada hawa nafsumu, teman-teman. Kalau kamu pengen menjadi seseorang yang hidupnya benar, hidupnya jauh dari kesedihan, hidupnya jauh dari penyesalan, jadilah hambanya Allah. Jadilah hambanya Allah. Udah gak ada cara lain selain daripada itu. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Kamu akan dipandu terus-terusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalani setiap momen dalam kehidupanmu. Kamu tahu harus berbicara apa, kepada siapa, pada waktu kapan. Kamu tahu harus berkata, harus mengerjakan apa dalam situasi yang seperti ini. Kamu ngerti semuanya karena kamu dekat dengan sang pemegang kendali. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian. Jadilah hamba Allah. Ikutlah saja apa yang diperintah Allah. Mintalah bimbingannya senantiasa. Ya Allah bimbing, ya Allah bimbing, ya Allah bimbing. Saya sangat sarankan kepadamu setiap pagi sebelum keluar rumah, sebelum mengerjakan apapun pagi-pagi itu, sesudah kamu membaca, bagi yang mengamalkan zikiran-zikiran pagi itu waktu yang sangat indah, sampai isyraq, habis subuh sampai isyraq, habisnya isyraq kamu sholat 2 rakaat tuh, 2 rakaat sholat isyraq, tambahkan niat istikharah. Atau kamu melihat mau sholat isyraq 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, silahkan juga. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ustazah, bukannya yang tadi malam, kalau ada kasus tertentu yang kamu pengen tahu itu bagus apa enggak bagus, sholat istikharahnya malam, minta petunjuk, biasanya petunjuknya berupa mimpi di malam tersebut. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada kasus tertentu, nggak ada hal tertentu yang kamu memang pengen Allah pilihkan, gitu ya. Hari-hari biasa nih, nggak ada hal-hal tertentu yang kamu minta pilihkan. Itu teman-teman sekalian, istikharah pagi hari. Katanya para sahabat, allamana salatal istikharah, allamana Rasul salatal istikharah kama allamana salatul faridah. Nabi Muhammad mementingkan, mengajarkan kepada kami untuk salat istikharah seperti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat fardu. Nabi tuh mentingin banget istikharah, gitu. Maka jangan tinggalin. Pagi hari itu bersama duha. Kalau kamu ngerjain duha, kalau kamu bagus lagi ngerjain isyraq, niatin tuh sekalian. Usolli sunnatal isyraq wal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Pagi hari itu. Habis selesai sholat, kamu angkat tangan. Ya Allah, ada hari baru yang Engkau minta saya untuk menjalaninya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ya Allah, maafkan saya nggak ngerti cara jalaninnya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Bimbing saya menjalani hari ini ya Allah, sehingga saya dapat melakukan apa yang terbaik pada hari ini. Bimbing saya biar bisa ngomong benar ya Allah, biar bisa denger yang benar, biar bisa melakukan yang benar. Ya Allah, jangan biarkan saya mengerjakan hal yang buruk. Jauhkan saya dari keburukan. Jauhkan saya dari melakukan yang buruk, mendengarkan yang buruk, berbicara yang buruk, melihat yang buruk-buruk. Minta bimbing sama Allah SWT. Karena kita hambanya ini lemah. Kita perlu dikuatkan sama yang maha kuat. Yang kuat adalah Allah. Saudara sekalian saya muliakan, Yukabit. Tuh anaknya ditaruhkan di situ. Itu juga nggak pakai ya, nggak pakai Yukabit nulis-nulisin gitu. Ini anak ini namanya Musa. Kalau kamu menemukannya, harap kembalikan ke nomor yang tertera di bawah ini. Atau kalau nanti anak ini sudah dewasa, tolong kembalikan kepada saya. Saya namanya Yukabit, tinggal di jalan ini nomor sekian. Akun media sosial saya, Instagram apa gitu, nggak ada. Nggak ada teman-teman. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati yang gelisah, hati yang wajar sebagai seorang manusia, dibisik-bisik sama anaknya yang besar, anak perempuannya. Kusi, coba lihat nak,
Coba kamu cari tahu kemana anak itu pergi. Kemana aliran sungai itu membawanya. Dipikirnya Yukabid, mudah-mudahan jauh dari tempatnya Fir'aun, malah perginya ke tempatnya Fir'aun. Allah ya, suka-suka emang benar-benar teman-teman. Suka-suka. Ini mau anak ini terselamatkan dari Fir'aun, sama Allah malah dialahkan ke tempatnya Fir'aun. Ini kan hati nih. Andai aja mau bicara gelisah, pasti gelisah dong. Tapi ternyata itu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Asia lagi mandi di situ, ada apaan itu? Dilihat. Anak kecil, lucu banget dilihat. Laki-laki. Dibawa sama Asia habis selesai mandi ke dalam. Katanya Fir'aun gitu, "Apa tuh Asia?" "Mas Fir'aun, saya nemu bayi." Itu cuma bayangan saya aja ya. Karena setahu saya, laki-laki itu paling gak mampu ngadepin istri yang cengengesan. Saya kalau suami saya marah gitu, itu saya berusaha untuk berlaku seperti perempuan-perempuan yang cengengesan. Ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tunggu dulu. Jangan-jangan ini adalah anak yang dimaksudkan dalam mimpi saya. Coba lihat, laki-laki atau perempuan? Udah saya lihat Mas Fir'aun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau gitu saya bunuh dia. Langsung nih pedangnya Fir'aun. Asia, jangan gitu dong. Tunggu dulu. Nggak bisa, ini mungkin anak yang ada dalam mimpi saya itu. Asia, kamu jangan bikin saya jadi nggak mau bunuh dia gitu. Tunggu. Kita ngobrol dulu. Fir'aun, nih ya misal. Kok kayak nggak enak ya kayak sopannya, Mas Fir'aun. Misal. Kalau ternyata mimpi kamu itu adalah mimpi yang benar, dia pasti akan terjadi kan? Dan kalau ia akan terjadi, tidak ada hal apapun yang bisa kamu lakukan buat mencegahnya kan? Dan kalau ternyata yang dimaksud dalam mimpi itu adalah anak ini, marhaba. Kalau ternyata yang dimaksudkan dalam mimpi kamu itu adalah anak ini, Fir'aun, anaknya ada dalam kendali kita. Tenang. Kalau ada apa-apa kan gampang. Iyanya di sini kok. Iya juga ya. Bu, dari sini saya ngerti. Nggak ada suami apapun yang nggak bisa dirayu. Fir'aun loh ini, bisa dirayu sama bininya. Ya kan? Suami kamu kan nggak Fir'aun amat. Jadilah cerdas. Jadilah perempuan pintar seperti Asia. Azan marhaban bil qaili adlan. Marhaban bisalati ahlan marhaban. Mana itu azannya? Tadi. Baliklah, kalau gitu kita jawab bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyata rafi'ah wab'atul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufli wa li walidayya, Rabbi ufli wa li walidayya, Rabbi ufli wa li walidayya,
Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya Asiyah, keren banget gak sih? Punya suami Fir'aun, dia bisa ngebujukin suaminya tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada kekerasan, dan tanpa perlu air mata. Masa kamu cuma minta transferan lebih aja harus pakai air mata? Sayang-sayangi air matamu itu. Masa harganya cuman udah nangis gitu kan? Kamu kenapa sayang? Diem aja. Nangis aja gitu. Sayang, saya udah transfer. 500.000. Makasih ya. Jadi rupanya tangisan kamu segitu dramatisnya cuma nilainya kurang dari 500.000. Ya Allah, ya Allah. Tuh kalau suami kamu lihat kamu kayak begitu, lama kelamaan tangisanmu itu jadi nilainya berkurang-berkurang. Cobain liatin. Hari ini 500.000, besoknya dia coba 400.000. Besoknya lagi 300.000. Besoknya bisa-bisa lama-lama udah saya transfer berapa? 50.000. Ayolah, ayolah. Jadi berkelas. Ini keren banget nih Asia. Teman-teman saya sekalian, habisnya itu kan nih anak kehausan, kelaparan, mulai nangis. Asia mulai nyari-nyari, ngumpulin orang-orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Asia ngumpuli perempuan-perempuan yang bersusu. Maksudnya yang sedang menyusui. Ya, karena kan yang punya air susu kan hanya perempuan yang sedang menyusui. Nih dari keluarga kerajaan nih, di antara ajudan-ajudan, bawahan-bawahan yang sedang punya anak kecil gitu kan. Coba susuin anak saya, dan subhanallah, subhanallah. Apa tuh yang terjadi? Teman-teman saya sekalian, Musa kecil setiap kali nyusu dilepeh. Tuh, gak enak. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang terjadi dengan Musa? Bukan apa yang terjadi sama Musa. Akan tetapi apa yang terjadi adalah bahwa Allah tak sampai hati melihat air mata seorang ibu yang jauh dari putra bayinya. Dari bayinya, Allah gak tega. Sedih hati ibundanya di rumah sana. Ia menangis tak henti-henti, ya Allah, anakku. Bahkan air susuku masih melimpah ruah untuknya. Dia sekarang sudah jauh dariku, ya Allah. Kembalikan dia untukku, ya Allah. Sedih hatinya. Allah kemudian berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa harramna 'alaihil maradi'." Aku haramkan, aku cegah Musa dari perempuan-perempuan tukang susu manapun. Allah yang buat urusan, karena Allah yang punya semua urusan, teman-teman. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faradadnahu ila ummi. Hingga kami kembalikan ia kepada ibunya. Untuk apa ya Allah? Kai taqarra ainuha wala tahzan. Saya takjub setengah mati ketika membaca ayat ini. Ya Allah, ya Allah. Sampai Allah halangkan semua perempuan-perempuan yang pada punya air susu itu, pemilik ASI-ASI ini semuanya gak ada yang bisa nyusuin. Buat kenapa ya Allah engkau sebegitu repotnya berbuat? Biar kami bisa balikin dia kepada ibunya. Kalau balikin buat apa ya Allah? Kaita qarra ainuha, biar hati ibunya jadi tenang, wala tahzan, dan biar dia tidak lagi bersedih hati. Hanya agar hati seorang perempuan Allah jaga, dan biar nggak sedih. Allah sampai segitu repotnya bikin semua perempuan yang berasi ditolak semuanya sama Musa kecil. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah melakukan apapun untuk seorang perempuan yang bernilai di mata Allah agar ia tidak bersedih hati.
Pasti dan Allah akan melakukan hal yang sama untukmu jika kamu sebegitu berharga di sisi Allah. Jika kamu tercinta di sisi Allah, Allah akan melakukan apapun agar kamu tidak lagi bersedih hati. Pantesan ya Ustazah, saya selama ini tuh sering nangis, sering sedih, kayak dicuekin aja gitu sama Allah. Ya itu dia. Rupanya kamu tidak sebegitu berharganya di mata Allah. Allah belum sebegitu sayangnya sama kamu. Dibiar-biarkannya kamu sedih, kecewa, cemburu, susah, dibiar-biarin sama Allah. Kenapa gitu? Ya itu, kamu belum tercinta di sisi Allah. Apa sebabnya? Itu kamu belum ngerjain tuh yang awal-awal tadi saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita biar gak kita sedih-sedih insyaallah. Hal terakhir teman-teman saya sekalian, tuh tadi tuh apa aja tuh? Tempuh jalan takwa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, mohon bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah dapat bimbingannya laksanakan dengan lega hati, dengan lapang hati, teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhirnya, jika kamu sudah berada dalam jalan yang benar ini, syukurilah setiap keadaan yang datang dalam hidupmu. Fahami, apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Ucapkanlah dalam keadaan yang menyenangkan, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan yang menurutmu kurang menyenangkan, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Di saat dikasih sehat sesudah sebelumnya sakit, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Di saat kamu dikasih sakit padahal sebelumnya kamu sehat, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Di saat ada yang berpulang meninggalkanmu dari orang yang tercinta, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Di saat ada apapun yang tidak menyenangkan sepertinya terjadi dalam kehidupanmu, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Begitu teman-teman. Insya Allah. Syukuri aja. Syukuri aja. Allah suka. Innallaha yuhibbus syakur. Sungguhnya Allah tuh suka sama hamba-hambanya yang ahli syukur. Allah Subhanahu wa taala juga berkata, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang selalu berterima kasih. Syakur tuh artinya bukan syakir ya, tapi syakur. Syakur tuh artinya selalu berterima kasih. Jadi nggak cuma dikasih yang enak aja dia berterima kasih, enggak. Di saat dikasih nggak enak juga, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, terus begitu. Jika keempat hal tersebut kamu lakukan dalam kehidupan, menempuh jalan takwa, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian yang keduanya, kamu menjadi seorang hamba yang berusaha mengingat Allah, menghadirkan Allah, menyebut nama Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang ketiganya, selalu mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, kamu selalu berusaha untuk mensyukuri setiap keadaan-keadaan apapun yang Allah menempatkan dirimu, setiap posisi apapun yang Allah tempatkan dirimu, maka kamu layak untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Maka kamu menjadi seseorang yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah menjadi juara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sangat peduli kepada rasa hatimu. Kamu tak akan pernah dibiarkannya bersedih hati di atas muka bumi ini. Kamu menjadi orang-orang yang seperti dalam judul, tidak pernah bersedih karena kamu tahu Allah bersama denganmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi salah satu dari yang dapat mengamalkan ini insyaallah. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.